Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yaitu Ibu Dwi Surya Purwanti, MPSI Psikolog. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Novianti dengan NIM 12001321, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar. Psikologi belajar atau disebut teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori belajar, yaitu yang pertama, teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kekurangan belajar teori behavioristik yaitu yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Kelebihan yaitu yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Yang kedua, teori belajar kognitif. Pengertian belajar menurut teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau skema rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, pembuatan materi. Pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Yang ketiga, proses belajar mengajar harus memiliki makna. Yang keempat, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Kelebihan teori belajar kognitif yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kekurangannya teori belajar kognitif yang pertama, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Konstruktivistik.
Pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan tersebut secara optimal pada diri peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau skema rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahap-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Yang kedua, guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Yang ketiga, dalam teori ini guru sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas kondusif. Yang keempat, ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan-kelemahannya, maka saat mengajar akan lebih tenang. Yang kelima, guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid, karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap murid dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Yang keempat, teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori humanistik bersifat elastik, maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja, asal tujuannya tercapai. Dalam pelaksanaannya, teori belajar humanistik memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal itu, teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihannya teori belajar humanistik. Yang pertama, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Yang ketiga, dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Kekurangan belajar
humanistik yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Jadi, kesimpulan dari teori belajar yaitu setiap teori belajar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi, setiap guru atau pendidik sebaiknya mencari teori belajar yang sesuai dengan karakter dari setiap murid dengan pemilihan teori yang benar, maka proses belajar mengajar akan lebih maksimal dan hasil yang didapatkan dari proses itu berdampak baik bagi murid atau peserta didik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.